Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pembelajaran kita betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Selanjutnya, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita langsung menuju materi tentang perhitungan awal bulan Komariah. Salah satu langkahnya adalah kita harus mengetahui waktu terbenam di waktu melaksanakan Ru'yatul Hilal atau untuk menentukan awal bulan Komariah. Kita langsung praktek saja, yaitu pada tanggal 13 Januari 2021 bertempat di OMK dengan data epimeris yang kita ambil sementara ini adalah yaitu data deklinasi dan equation of time. Data-data yang kita perlukan, yang pertama adalah kita harus mengetahui lintang tempat, ya. Lintang tempat di OMK ini adalah negatif 6 derajat 47 menit 8 detik. Itu di lintang selatan, ya. Itu negatif 6 derajat 47 menit 8 detik. Untuk bujur tempatnya ini adalah 110 derajat 51 menit 58 detik atau di bujur timur. Data selanjutnya yang kita butuhkan adalah deklinasi. Deklinasi kita ambil dari data epimeris. Nah, ini data epimeris pada tanggal 13 Januari 2021 kita ambilnya pada jam 11, yaitu deklinasinya 21 derajat 23 menit 47 detik. Ya, 21 derajat 23 menit 47 detik. Ini dari jam 11. Nah, kenapa jam 11? Karena kita ambilnya itu ketika matahari tenggelam, itu kan sekitar jam antara jam 18 ya atau jam 6 itu. Nah, di data epimeris ini jam 18, karena kita menggunakan jam WIB maka selisihnya 7 jam, maka kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jam 7. Ketika jam WIB maka itu jam sini jam 11. Nah, maka 2 negatif 21 derajat 23 menit 47 detik. Itu data deklinasi. Kemudian data yang kita butuhkan lagi adalah data equation of time, yaitu kita ambilnya juga di data epimeris. Di jam berapa? Sama, yaitu pada jam 11. Nah, kita ambil lihat ini ada beberapa kolom di data epimeris, ya. Ada jam, kemudian ELM atau ecliptic longitude sampai dengan equation of time. Nah, kita ambilnya juga sama di jam 11, kita ambil terus. Nah, ini ternyata nilainya adalah juga negatif, yaitu negatif 8 menit 45 detik. Nah, negatif 8 menit 45 detik. Nah, kita nulisnya jangan lupa harus ada 0 jamnya. Nah, agar nanti dalam memasukkan data ke kalkulator itu dia nanti tidak 8 menitnya itu tidak dibaca kalkulator jam. Nah, maka harus ditambahi 0 jam, yaitu negatif 0 jam 8 menit 45 detik. Untuk tinggi tempat, nah untuk tinggi tempat di UMK itu kurang lebih 88 menit, yaitu di ini gedung J lantai 6, ya. Kemudian nah ini
langkah perhitungan yang pertama adalah mencari dip atau kerendahan ufuk dengan cara ini 0 derajat 1,76 menit akar 88 atau tinggi tempat. Ini rumusnya. Nah, silakan gunakan kalkulator kalian untuk menghitung dip ya, atau kerendahan ufuk pada tanggal 13 Januari bertempat di OMK dengan ketinggian 88 meter, yaitu rumusnya 0 derajat 1,76 menit akar 88. Nah, kemudian sama dengan itu nanti berapa di sini. Kemudian langkah selanjutnya menghitung tinggi matahari. Untuk rumus tinggi matahari adalah negatif kurung buka semi diameter. Untuk semi diameter adalah ini 0 jam 16 menit. Katakanlah ini sebagai rumus saja untuk mempermudah kita. Kemudian ditambah refraksi atau pembiasan, yaitu untuk data refraksinya adalah 0 derajat 34 menit 0 detik. 0 derajat 34 menit 0 detik ditambah dip. Nah, dipnya berapa? Nah, ini tadi hasilnya berapa? Nah, nanti ditaruh sini. Nah, langkah perhitungannya adalah tinggal langsung saja ya, tekan kalkulator negatif kurung buka 0 derajat 16 menit ditambah 0 derajat 34 menit 0 detik ditambah hasil dip tadi berapa derajat, berapa menit, berapa detik, kurung tutup sama dengan, maka nanti akan ketemu tinggi matahari. Selanjutnya adalah menghitung cos T atau sudut waktu matahari. Ini 0 kecil namanya matahari, cos T itu sudut waktu. 0 kecil ini namanya matahari, tandanya ya, tanda matahari. Rumusnya adalah negatif tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin H ditambah sin tinggi matahari tadi dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Nah ini dimasukkan datanya ya, negatif tan lintang tempatnya berapa, 64. Oh ya udah, negatif 6 derajat 47 menit 8 detik, tannya deklinasi 21337 23 menit 47 detik. Sin, nah ini oh ya mohon maaf, ini belum tentu ya, ini bukan ini. Ini belum saya ganti ini. Wah. Nah, sinnya berapa? Sin tinggi mataharinya tadi. Kemudian dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Nah, untuk ini masukkan data ke rumus sudut waktu matahari. Untuk cara pejet kalkulator rumus sudut waktu matahari adalah cos TO itu shift cos. Jadi shift cos, cara masukkan kalkulator shift tekan cos, kemudian kurung buka. Nah, kurung buka, kemudian masukkan data ini. Negatif tan lintang tempat kali tan deklinasi matahari ditambah sin waktu matahari, nah, tinggi matahari ya, kemudian dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi kurung tutup sama dengan, maka nanti akan ketemu namanya sudut waktu matahari. Jadi untuk cos T matahari atau sudut waktu matahari ini adalah rumusnya shift cos tekan cos kurung buka, masukkan data ini semua,
kurung tutup sama dengan, maka nanti akan ketemu namanya sudut waktu matahari. Langkah selanjutnya mengetahui matahari terbenam. Bagaimana sih cara mengetahui matahari terbenam? Ini rumusnya. 12 dikurangi equation of time ditambah sudut waktu matahari dibagi 15 ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat. Dibagi 15. Langsung dimasukkan datanya saja. Cara masukkan data ya seperti di atas, ikuti saja. 12 dikurangi equation of time-nya tadi di atas ya, equation of time-nya itu nilainya negatif, maka di sini itu ada negatif ini. Negatif yang pertama itu pengurangan sesuai dengan rumus ini. Nah, ini saya ganti aja. Biar beda nanti. Nah, ini. Jadi 12 dikurangi equation of time yang nilainya negatif itu ditambah sudut waktu matahari hasil dari di atas tadi dibagi 15 ditambah mana rumus, katakan rumus ya, biar mempermudah dan mempercepat. Ditambah ini BD bujur daerah, karena kita menggunakan WIB maka bujur daerahnya adalah 105 dikurangi bujur tempat. Nah, untuk bujur tempat di UMK tadi 110 derajat 51 menit 58 detik. Kurung tutup dibagi 15. Maka ini nanti akan ketemu. Nah, matahari terbenam pada tanggal 13 Januari 2021 itu jam berapa? Nanti akan ketemu di sini. Nah, tugas kalian adalah tadi memahami mulai dari data yang diperlukan dalam perhitungan ini sampai dengan bagaimana cara menghitung dip atau kerendahan ufuk, bagaimana menghitung tinggi matahari, bagaimana menghitung sudut waktu matahari, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung perkiraan matahari terbenam pada tanggal 13 Januari 2021 yang bertempat di UMK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, barokah. Untuk lebih jelasnya silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA saya. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.